Oke, ini MAT, masalah dari teknik. Tentunya sudah tahu ada notingnya yaitu voluntary contraction. Ya, berarti kalau voluntary contraction ada kontraksi ototnya dan pasiennya harus kooperatif. Ya enggak? Yang salah satu yang enggak kooperatif apa? Pasien yang kayak apa? Enggak kooperatif. Anak-anak misalnya, bukan karena dia nggak mau diterapi, tapi nggak tahu harus ngapain gitu kan. Kalau kita suruh-suruh dia bisa jadi bingung. Atau orang yang sudah umur, sudah tua, bingung, kayak nek dorong gitu. Dia nggak bisa-bisa, agak susah melakukan MET ya. Ya. If varying level of intensity against the control force applied by operator. MET are manipulative treatment in which patient muscle are actively used. Yeah. Or request from a precisely control position in a specific direction against instinctively exerted control force. Clear. Oke, ini tipe-tipe MET-nya. Ada applied muscle contraction, ada post contraction and stretching, ada post isometric relaxation and revision. Jadi kalau ditanya mau pakai MET tipe apa? Ya, pasti semuanya harus aktif. Nah, kontraksinya mau apa? Mau isometric, mau isometrik, eksentrik, atau konsentrik dengan caranya seperti ini. Oke, kebayang ya. Apakah mau di post contraction lalu stretch? Apakah post isometrik dan lalu relax? Atau resistance inhibition atau RI? Ya, pilihan ini yang seperti ini. Oke, kita bahas ini dulu. Pertama, kedua tindakan ini berarti stimulusnya secara aktif, clear ya. Sampai sini nyambung? Clear. Yang mana, lalu yang mana yang dinamik, yang mana yang statik? Isometrik, dinamik atau statik? Statik. Statik. Eksentrik dan konsentrik? Eksentrik, statik apa dinamis? Dinamis. Dinamis, dynamic. Lalu konsentrik? Sama juga dinamis, Pak. Dinamis juga. Oke. Yang mana di antara tiga ini yang memberikan informasi lebih banyak ke otak? Eksentrik, Eksentrik konsentrik. sama konsentrik. Eksentrik, konsentrik. Kita anggap ini lewat. Antara eksentrik dan konsentrik yang mana lebih memberikan stimulus? Kira-kira. Pernah melakukan eksentrik? Tahu caranya? Oke. Jika dipilih antara yang paling memberikan stimulus, maka eksentrik paling memberikan stimulus. Dia dynamic, aktif, dan lebih memberikan stimulus. Mengerjakannya pun susah. Tinggal tekniknya mau ini, atau ini. Oke, sampai sini clear? Clear ya. Saya panggil model dulu ya. Oke, ini Greenman-nya. Oke. Meaning a barrier is something that a fence of wall that is put in place to prevent people from moving easily from one area to another. The demonstrator broke through heavy police barrier. Specific disease distinguished zone of range of motion of joint of muscle. Itu one. Oke. Ini kalau tadi kita ngomongin Maitland adalah di sendi, gitu. Kalau ini pasti ngomongin di. Kalau ada kontraksi berarti kita ngomongin apa? Targetnya. Halo? Kenapa, Pak? Di otot bukan, Kalau Pak? ya, betul. Maka kita ngomongin otot. Tadi kita ngomongin range di sendi, maka kita
akan ngomongin range di otot. Ya, sip. Kita ambilnya dari mana yang paling gampang ya. Oke, ini posisi di tengah. Kita ngeliat yang ini dulu. Yang ini ya, yang sebelah kanan saya. Oke, kelihatan? Contoh misalnya bahu kita, midline position, ya. Maka anggaplah kalau ke atas adalah ke sini, fleksi elevasi adalah ke sini, kalau ekstensi adalah ke sini, ya. Saat kita full extensi fleksi, coba fleksi elevasi, coba lakukan semuanya, full, oke. Maka ini sebenarnya baru sampai elastic barrier, ya. Apakah cuma sampai segini? Tidak, kita bisa sampai ke belakang lagi, paraphysiological space, lalu sampai mentok banget, udah mulai sakit semua, dan itu namanya anatomical barrier. Ya, kalau lebih dari anatomical barrier terjadi kerusakan. Paham? Sama, sekarang balik lagi. Ini range of passive motion, mentok sampai sini, elastic barrier, gitu kan. Lalu ditambahin lagi antara passive movement dengan mentok itu kita bilang paraphysiologic space. Kalau sudah mentok di situ namanya anatomical barrier. Kebalikannya, kalau ekstensi coba dipasifin ke belakang, mentoknya semana, oh udah segitu, berarti itu namanya elastic barrier. Oke, kalau saya dorong lagi ke belakang sampai mentok banget, itu namanya anatomical barrier, dan space antara elastic barrier dengan anatomical barrier dibilang paraphysiologic space. Clear yang ini? Oke ya, kita ambil pemahaman yang seperti ini. Ini juga bisa difahami. Oke. Ini PCS. Apa itu PCS? Tadi Post contraction and stretching. Oke. Reach the resting barrier, resistnya sampai mana? Mundur lagi sedikit, misalnya gini. Oh, saya sudah mentoknya segini. Lalu mundur sedikit, lalu lakukan kontraksi isotonik. Isotonik berarti dia bergerak itu, lalu relaksasi. Terus, oh contohnya gini aja deh. Yang ini aja nih. Nih, misalnya saya mau nambahin ekstensi. Ya paling gampang. Lalu saya pasifin dulu, oh mentok segini. Kan seharusnya dia segini misalnya nih ya kan. Misalnya dari sini dia, wah ini keluar masuk bahaya, ini keluar masuk nanti nggak dapat materinya. Oke. Misalnya full range-nya kan segini fungsionalnya. Lalu terjadi kontraktur, dia cuma segini. Oh, cuma segini ya, mentok segini. Maka ini sudah sampaikan reach of elastic barrier. Lalu back off, turun sedikit. Lalu suruh kontraksi isotonik. Tahan, isotonik, and relax. Lalu kita coba lagi, apakah sudah nambah? Oh, sudah nambah. Segini. Turun lagi sedikit. Ulangi lagi. Tahan, and relax. Clear? Paham? Nah, sekarang peer dan reverse, reciprocal inhibition. Oke. Pertama, cari yang sampai pain. Oh sakit. Oke, jangan mulai di situ. Turun lagi. Kalau misalnya post isometric relaxation, maka kita anggap ini yang kita targetkan yang sini kan. Oke. Kalau misalnya ternyata dia memendeknya di sini, ya, berarti kan targetnya di sini kan? Halo, nyambung sampai sini? Nyambung, Pak. Mic out, mic on. Misalnya dia mau ekstensi, berarti kan yang memendeknya di sini nih. Oh, saya nggak bisa ekstensi nih. Ototnya memendek di sini. Ini ngomongin otot ya, jangan nyasar. Ke sini, oh berarti targetnya di sini. Maka kalau misalnya di sini udah painful, kita turunin lagi sedikit, lalu lakukan isometrik. Isometrik yang mana? Yang ini apa yang ini?
Otot fleksornya atau otot ekstensornya? Otot ekstensornya, Pak. Iya, kalau PIR maka gunakan otot fleksornya. Ya. Jadi udah mentok, lalu turun sedikit, lalu vaksin lagi, lalu cari barrier lagi, turun lagi. Nah, ini namanya PIR. Tapi kalau reciprocal inhibition, kita mau bikin ini relaksasi dengan cara kontraksi yang kebalikannya. Ya benar ya. Jadi kebalik ya benar. Kalau reciprocal inhibition, maka sama, udah mentok, turun lagi, kontraksiin. Saat kita kontraksi ekstensor, maka akan terjadi relaksasi pada flexor. Itu yang dibilang reciprocal inhibition. Sampai sini clear? Hello? Awas nyasar. Ya, apa bedanya tadi? Post contraction and stretch, post isometric relaxation, dan reciprocal inhibition. Kalau yang ini, batasannya sama mana? Restricted. Ya. Kalau yang ini, pain. Kalau yang ini, otot yang bermasalah, dilakukan kontraksi. Kalau yang ini, otot yang kebalikannya. Ini semua pakai isometrik, yang ini pakai eccentric atau kontrik. Oke, apa aja yang suka salah? Satu, too much resistance. Jadi penelitian saya untuk isometrik hanya sekitar 10 sampai 20 meter air raksa. Jadi kalau kamu punya tensi yang analog itu kamu kembungin terus kamu pencet, dia bergerak sebanyak 10 sampai 20, itu segitu. Ya, sebenarnya. Too much motion is become confusing. Too much motion, gerakan ini macam-macam dan sebagainya. Wrong direction of contraction. Nah, tadi misalnya gini. Oke. Siapa yang mau? Alif. Kalau saya menaruh tangan saya di sini, Alif, apa yang kemungkinan saya mau lakukan? Kalau Bapak taruh tangan di... Aku kasih tahanan di situ, Pak. Apa yang saya melakukan? Ngelakuin flex. Oke, apa aja? Yang saya melakukan apa? Kan ada 3 teknik nih. Oh. Apa? Itu masih, Pak. Post isometric relaxation sama untuk area mana? Untuk area mana? Kalau saya begini, pirnya sebelah mana? Ototnya yang sebelah mana? Berarti pirnya bagian flexor atau extensor? Nah, confusing. Extensornya, Pak. Ganti. Ayo yang lain. Boleh. Kalau saya pegang tangan di sini, oke, semua pegang tangan di sini. Yang ini. Ya, yang ini nahan. Yang ini. Lalu dorong tangan kanannya. Yang mana yang kontraksi? Bagian? Flexor. Oke. Maka sangat mungkin kita sedang melakukan PIR pada daerah flexor atau saya sedang melakukan reciprocal pada daerah extensor. Itu yang dimaksud dengan direction of resistance dan juga contraction. Kalau salah pegang, misalnya saya mau melakukan PIR daerah sini, terus saya pegangnya di sini, ya salah, nggak nyambung. Paham? Sama seperti ini. Kalau saya pegang di sebelah sini, maka kira-kira kontraksi apa yang saya dapat? Abduksi. Coba aja. Kalau saya pegang sebelah depan, kontraksi apa yang saya dapat? Fleksi. Kalau belakang? Nah, makanya pegangnya presisi banget. Nggak boleh saya misalnya pegang begini, terus saya pegang semuanya. Nggak bisa. Salah. Saya pegangnya begini. Lihat, jari saya lihat.
lebih kebuka, tidak squeezing seperti ini. Kalau kayak gini pasiennya bingung. Seperti juga saya pegang sebelah depan, tangan saya seperti ini. Jadi saya free. Karena kalau saya pegang ke samping, maka dia bingung apakah saya suruh fleksi atau ekstensi atau apa. Kalau saya begini, ya. Itu pelajaran praktek, itu di PNS. Tapi saya nggak ngajar PNS lagi di kelas kalian. Oke. Strong grip. Grips. Saya mau suruh peer di sini, misalnya, tapi saya pegang seperti ini. It's too much resistance dan grips. Ya. Not clear barrier. Barriernya nggak jelas. Sampai mana sih? Oh, di sini misalnya. Oh, aduh, udah sakit di sini. Terus kita tetap di sini terus ngedorong gitu kan. Itu barriernya nggak jelas. Atau mentoknya di mana? Oh, kan ada restricted barrier, udah mentok, maka kita back off, turun sedikit. Ya. Not precisely application. Ini nggak jelas nih. Ini kamu lagi ngerjain apaan gitu kan. Ngerjain peer, ngerjain RI, apa ngerjain post contraction relaxation. Ya. Lalu yang sering juga terjadi adalah no relaxation, hajar terus. Pasiennya nggak sempat relaksasi dikerjain terus. Akhirnya kita nggak dapat targetnya, ya. Oke, ini sayang sekali. Ini adalah pelajaran praktek, maka di upper trapezius, ya, misalnya, saya mau di upper trapezius dextra, misalnya gitu kan. Saya sedang melakukan peer, berarti saya tarik, tahan, and relax, dan sebagainya. Mau mengerjakan reverse reciprocal. Kalau reverse reciprocal pada dextra, pegangnya di mana? Ada yang berani coba mic on?